Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru, 25 April tahun 2021. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Bersukacita dalam harta kekayaan kasih karunia. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih juga untuk berkat-Mu yang baru dalam hidup kami hari ini. Khususnya untuk firman Tuhan yang hendak kami dengar melalui renungan pagi hari ini, kiranya dapat menguatkan kami, jadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Sekali lagi renungan kita hari ini, renungan pagi, berjudul Bersukacita dalam harta kekayaan kasih karunia. Dan ayat inti kita Ulangan 26 ayat 11, dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Pengucapan syukur dan puji-pujian haruslah dinyatakan kepada Allah untuk berkat-berkat temporali dan kenikmatan apapun yang dicurahkannya atas kita. Allah mau supaya tiap-tiap keluarga yang Ia sedang sediakan untuk mendiami tempat kediaman kekal yang di surga, memberikan kemuliaan kepadanya karena harta kekayaan kasih karunia-Nya. Sekiranya anak-anak dalam kehidupan rumah tangga dididik dan dilatih untuk menjadi orang yang bersyukur kepada pemberi segala hal yang baik, kita akan melihat suatu elemen kasih karunia surgawi dinyatakan dalam keluarga-keluarga kita. Kegembiraan akan tampak dalam kehidupan rumah tangga, karena orang-orang muda akan membawa suatu roh penghormatan dan turut berbakti ke dalam ruangan sekolah dan ke dalam gereja. Maka akan terdapatlah orang-orang yang hadir di tempat suci di mana Allah bertemu dengan umat-Nya. Suatu perasaan hormat dan takut bagi semua peraturan perbaktian kepadanya, dan puji-pujian syukur dan ungkapan terima kasih akan dipersembahkan untuk semua karunia pemeliharaannya. Setiap berkat temporal akan diterima dengan ucapan syukur, dan tiap-tiap berkat rohani 2 kali lipat indahnya karena pengertian masing-masing anggota keluarga telah menjadi suci oleh sabda kebenaran. Tuhan Yesus sangat dekat kepada semua orang yang menghargai karunia-Nya yang indah, yang mengaku semua perkara yang baik pada mereka berasal dari Allah yang dermawan, mengasihi dan menjaga serta mengakui Dia sebagai pancaran besar dari segala kesenangan dan penghiburan, sumber kasih karunia yang tiada berkesudahan. Kalau saja kita mau lebih menyatakan iman kita, bersukacita dalam berkat-berkat yang kita tahu ada pada kita, kemurahan dan kasih Allah yang besar, kita akan mempunyai iman dan sukacita yang lebih besar. Lidah tidak dapat mengucapkannya, pikiran fana tidak dapat memahaminya. Berkat yang dihasilkan dari menghargai kebajikan dan kasih Allah, bahkan di dunia ini kita boleh mendapat sukacita seperti pancaran air tidak pernah berkesudahan, karena diisi oleh arus yang mengalir dari tahta Allah. Jadi saudara, kalau kita tidak bersukacita setiap hari, hari yang baru kita mulai di pagi hari, dan kita tidak bersukacita, kita lebih melihat pada hal-hal negatif yang terjadi, persoalan-persoalan yang terjadi, maka kita sangat rugi. Mengapa? Karena bersukacita adalah harta kekayaan dari kasih karunia. Jadi bersukacita itu bagian dari harta kekayaan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Itulah sebabnya pemazmur berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu adalah bagian yang merupakan penting untuk menjadi penekanan dalam hidup kita, bahwa sukacita apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, apabila kita selalu bersukacita, itu menyatakan bahwa kita tidak pernah merasa berkekurangan di dalam hal kasih karunia. Sekali lagi, tadi di Amsal 17 ayat 22 ya. Jadi Amsal ya, bukan kitab Mazmur, tapi Amsal 17:22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, menggambarkan bahwa sukacita yang ada pada diri kita, yang adalah pemberian kasih karunia daripada Allah,
jika tidak dimanfaatkan dengan baik, kita akan rugi sendiri. Itulah sebabnya saudara, apapun yang kita hadapi hari ini, problema hidup apapun yang kita hadapi sepanjang pekan ini, ingat bahwa kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, bahwa harta kasih karunia Allah itu yang telah menjadi bagian kita, kita manfaatkan dengan baik. Karena dalam Matius pasal 6 juga berkata bahwa untuk apa kita khawatir? Apakah kekhawatiran menambah sehasta panjangnya dalam hidup kita? Kalau tidak, maka rugi. Artinya bahwa tetap problema ada, tetap kita ada merasa ada persoalan, ada permasalahan, tapi selalu ingat bahwa Tuhan telah menyediakan semua untuk kita. Dan biarlah menjadi putra dan putri Allah, bahwa harta paling terbesar Allah berikan kepada kita, yaitu kasih karunia-Nya, itu termasuk dapat bersukacita di dalam menempuh kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati pekabaran pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah. Biarlah kami selalu berupaya dan belajar untuk selalu bersukacita, bersyukur di dalam kehidupan kami apapun yang terjadi. Bahwa kami tahu kalau kami rasa susah hari ini, ada orang lain juga yang lebih susah daripada kami menghadapi hidupnya. Itulah sebabnya jika kami dapat bersukacita hari ini walau di tengah persoalan hidup, kiranya kami dapat memanfaatkan kasih karunia Allah besar dalam hidup kami. Bapa di surga, berkati kami sepanjang hari ini dalam semua atau segala aktivitas kami, biarlah dapat berjalan di dalam rencana Tuhan saja. Berkati kami sebagai keluarga, sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, anak-anak muda. Allah berkati. Biarlah peran kami hari ini adalah pancarkan Yesus melalui kehidupan kami. Apabila ada pendengar yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, Tuhan luputkan, Tuhan dapatkan kepada mereka jalan keluar, agar pada akhirnya lewat ibadah renungan pagi kami dapat dikuatkan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.